teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, bagaimana perasaannya? Udah move on dong ya sahabat Bob ya. Ternyata setelah pertandingan Juventus kemarin banyak sekali media-media Italia yang mengkritisi tentang wasit dan juga ada yang membela wasit. Dan juga banyak sekali komentar-komentar dari beberapa, terutama ada salah satu Moratti juga. Nah, tapi sebelum gua lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, sahabat Bob, ini yang paling menarik adalah pernyataan dari yang namanya mantan pemilik Inter, Moratti ya. Masih ingat ya, Opa Moratti yang sangat boros ya, tetapi meraih treble winners dengan Inter, dan kita tidak pernah melupakan jasa dia terhadap Inter. Apa sih yang dia komentari tentang Inter Juve? Kontroversi sudah menjadi tradisi ya. Jadi kalau misalnya ada pertandingan Inter dengan Juventus, mungkin Juventus dengan yang lain, kontroversi itu memang sudah menjadi tradisi buat Juventus sahabat Bob ya. Bukan kita hanya berbicara tentang kontroversi, tetapi memang juga permainan Inter tidak seperti biasanya sahabat Bob. Jadi ya bukan totally semua masalah VAR, masalah wasit, dan juga perlu pembenahan dari mental-mental pemain, dan juga bagaimana Inzaghi melihat dan mensiasati setiap pertandingan-pertandingan yang Inzaghi mainkan dengan timnya sahabat Bob. Nah, satu lagi ini juga dari mantan wasit ya, Graziano Cesari. Gambar jelas menunjukkan Rabiot dan Vlahovic, keduanya mengontrol bola dengan tangan. Sahabat Bob tahu ya, ada 28 kamera ya yang memperlihatkan bagaimana tangannya si Rabiot, tangannya Vlahovic menyentuh bola, tetapi tetap keputusannya mensahkan golnya. Dan kita udah tahu, nah ini yang dia bilang, kita perlu menentukan apakah sentuhan dengan lengan disengaja atau tidak, katanya. Berarti gerakan lengan, sentuhan pertama lengan Vlahovic tidak dapat dihukum karena terlihat bahwa dia menarik lengan ke arah tubuhnya. Tidak benar bahwa VAR tidak memiliki gambar. Gambarnya sangat jelas, kata Cesari. Jadi ya, sudah, kita memang terus harus move on. Bagaimanapun ini adalah PR-nya Inzaghi, tetapi kita tidak bisa melupakan bahwa ya gol yang disahkan itu ya, ini kontroversi seperti yang dibilang sama Moratti tadi, tapi ya sudah, sini sudah lewat sahabat Bob. Jadi ya jangan disesali lagi. Nah, ini juga yang paling menarik adalah ini salah satu presiden senat ya di Italia, namanya Ignazio La Russa, berdebat dengan pekerjaan wasit dan VAR yang mengarahkan dan memutuskan pertandingan Inter dan Juventus dengan kesalahan yang jelas dan jelas. Dia bilang, ketika kami bermain melawan Juventus, kami selalu memulai dari -1. Dan kami tahu ini, tetapi ini tidak membenarkan kurangnya permainan Inter. Nah, seperti yang gue bilang tadi, bahwa permainan Inter juga kurang bagus gitu loh. Tapi, nah, itu membuat saya tertawa bahwa seseorang mempertanyakan sentuhan tangan. Kami tahu itu sesuatu yang lebih harus selalu dilakukan terhadap mereka. Wasit tidak pergi ke VAR karena malas, bukan untuk bertanggung jawab, kata si La Russa ya. Sudahlah, ini sedikit gua ngomentarin aja mengenai masalah wasit, masalah VAR, dan juga mengenai masalah tim. Nah, ini yang paling menarik adalah kita pengen update aja Inter, AC Milan, dan Spurs dalam waspada tinggi karena Noah Okafor dinilai 25 juta akan meninggalkan Red Bull Salzburg musim panas ini. Nah, sahabat Bob tahu ya, Okafor ini memang pemain bagus ya, dan memang Inter sudah mengincar juga, dan banyak sekali yang mengincar gitu loh. Nah, kita berharap Okafor ini bisa masuk ke Inter. Nah, sahabat Bob lihat video cuplikannya sedikit, bagaimana skillnya Okafor, bagaimana dia dribblenya bagus ya. Jadi memang kita berharap ya bahwa Lukaku harus digantikan. Ya, ini nggak bisa lagi dia bermain dengan Lautaro juga mandek ya bermain dengan Lukaku ya. Kita berharap semoga yang terbaik buat Inter, dan kita semoga
Gua juga suka Okafor, banyak juga dari sahabat Bob. Siapa dari sahabat Bob yang suka dengan Okafor? Ini menarik sahabat Bob. Semoga aja, apalagi Inter udah punya duit untuk membeli pemain. Nah, ini sedikit bicara tentang kembali Benjamin Pavard. Saat ini dia bahagia di Munich, kata si agentnya. Karena memang sekarang Pavard itu kemarin dia kan sering ditaruh di sebelah kanan, posisi yang seperti Dumfries. Tetapi sekarang pelatih Munchen menaruh dia ke posisi dia sebenarnya, posisi yang dipakai seperti screener. Makanya Pavard ini cocok untuk menggantikan screener. Kita berharap, nah sahabat Bob bisa lihat juga video-video cuplikannya Pavard. Dan ini sangat menarik sahabat Bob. Jadi ya kita tunggu aja apakah dia akan memperpanjang kontrak atau tidak. Kalau tidak, Pavard ini harus menjadi prioritas Inter. Nah, juga ternyata bukan hanya Real Madrid yang tertarik dengan Romelu Lukaku, ternyata Aston Villa juga tertarik. Dan kalau memang Inter tidak memperpanjang masa pinjamannya, Aston Villa akan masuk dan akan mencoba mengontrak Lukaku. Apalagi kan ada isunya kemungkinan Inzaghi musim depan juga tidak akan ada di Inter. Dan ini menurut The Sun ya, tabloid Inggris. Jadi memang Aston Villa mencoba untuk mendatangkan Lukaku, dan kita juga berharap ya nggak tahu sahabat Bob, tetap berharap Lukaku bertahan di Inter. Kalau gue sih udah nggak ya, juga merasa kita perlu refresh apakah Okafor, terus juga kita juga mengejar Thuram. Kalau Thuram kan nol ya, tidak perlu biaya, tetapi kan nggak gampang untuk mendapatkannya karena banyak sekali peminatnya sahabat Bob. Jadi ya kita tunggu aja seperti apa ya pemain-pemain yang masuk akan ke Inter. Terus sahabat Bob, menurut media Italia ya mereka menyoroti dan berargumen ya bahwa di pertandingan kemarin performa Nicolo Barella satu-satunya titik terang. Kita benar bagaimana Barella nih, lihat nih ada videonya bagaimana dia menendang bola pertama ya yang ditepis sama kipernya Juventus. Dan ini kita memang melihat bagaimana memang dia tidak seperti biasa, tetapi yang paling menonjol di saat pertandingan melawan Juventus adalah Barella sahabat Bob. Jadi kita tunggu bagaimana Barella terus bisa membantu Inter minimal 4 besar dan juga bisa meraih piala Liga Champions dan Coppa Italia. Itulah harapan kita. Nah, ini yang paling menarik bagaimana kemarin Inter tetap mengejar Kessie. Nah kemarin kalau sahabat Bob melihat pertandingannya, Kessie masuk sebagai pemain cadangan di menit ke 60 apa ke 70 waktu melawan Real Madrid, dan dia mencetak gol kemenangan untuk Barcelona. Jadi Kessie bisa bertahan di Barcelona setelah gol El Clasico ya. Nah kemungkinan bertahannya Franck Kessie setelah gol tersebut berpikir untuk kenapa Barcelona berpikir untuk mengorbankan gelandang Pantai Gading yang juga dikaitkan dengan Inter dalam beberapa pekan terakhir. Apakah Kessie akan ke Inter? Apa akan bertahan di sana? Karena memang secara ini Brozovic juga kemungkinan akan dilepas karena memang salah 3 pemain yang kemarin yang secara penampilan yang kurang bagus. Salah satu adalah Dumfries, Lukaku, dan Brozovic sahabat Bob ya. Gua pribadi berharap Kessie benar-benar bisa ke Inter. Bagaimanapun caranya, itulah yang dikerjakan manajemen sekarang sahabat Bob ya. Ini jeda internasional, semoga ya, Inter berbenah, Inzaghi berbenah, manajemen juga berbenah. Semoga Inter benar-benar bisa gacor kembali setelah awal bulan April nanti sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.